Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, dan malam seperti biasa ya. Untuk kamu yang belum ada nama untuk fansnya, kita sebut aja kamu ya. Oke. Betul sekali. Karena kita belum ada fansnya sekarang ya. Betul. Dan sekarang kita di siang hari ini, kita siang sih ya tag-nya nih. Rizky dan juga Pak Yoga lagi ditemenin sama guru ganteng dan juga guru cantik dari SMA PGRI Cicalengka. Mungkin boleh dikenalin dulu dari sebelah kiri Rizky. Ya, halo semuanya. Asik. Bersama Bapak di sini. Bapak Ganjar Setiawan. Bapak mengajar geografi kelas 10 IPS dan IPA di SMA PGRI Cicalengka. Asik. Ya, semuanya sehat dan baik-baik saja di rumah ya. Siap. Amin. Amin. Kalau Ya. ini ibu siapa nih? Kalau saya, halo semuanya, saya Ibu IQ, pengajar fisika, guru paling killer di SMA PGRI Cicalengka. Killer. Saya paling menjauhi ya, itu fisika apa sih fisika? Udah mata pelajarannya susah, gurunya galak, mantap tuh Pak. Itu mah tinggal nungguin botaknya aja punya. Nah bener. Botak? Ya Oke. saya ngajar kelas 10 IPA dan 12 IPA. Oke, itu dia. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa kita manggil guru geografi sama guru fisika yang ada di sini, Ki? Itu dia pertanyaannya. Karena apa? Karena gini, kita sering dengar sekarang di berita-berita ataupun di media sosial kalau di Indonesia itu ternyata banyak banget terjadi bencana alam. Betul nggak sih? Betul. Yang paling dekat saja sama kita di Cimanggung ada longsor. Mm-mm. Kemarin banget di Cikopo itu ada longsor juga. Betul. Cikopo Cicalengka ya maksudnya ya. Buat kamu yang orang Bandung kalau nggak tahu Cikopo Cicalengka, nah pokoknya mah cari tahu sendiri aja lah pokoknya. Arah candi memang. Arah candi. Lihat di Google Map aja Pak Yoga ya. Nah betul. Terus juga kalau kita lihat ke yang jauh di Sulawesi ada gempa bumi. Betul. Terus juga di Kalimantan Selatan ada banjir juga Betul. gitu kan. Betul nggak sih kira-kira? Iya. Nah, kita manggil nih ahlinya guru geografi sama guru fisika buat ngejelasin kenapa fenomena tersebut bisa terjadi di Indonesia kayak gitu. Harusnya masih Pak ngambil guru agama juga Pak. Kenapa? Soalnya pasti ini gara-gara zina sih. Bahaya itu. Bahaya ya? Bahaya itu. Bahaya bisa. Oke, itu pertanyaan pertama dari Yoga dulu ya. Iya. Oke, gini. Dari dulu Yoga sering diajarin Indonesia itu terletak di antara dua samudra dan juga dua benua. Betul nggak sih kira-kira? Betul sekali, Pak Yoga. Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Pasifik serta dua benua Asia dan juga benua Australia. Australia. Nah, positif sama negatif kita terletak di antara dua benua dan juga dua samudra tersebut apa sih gitu kan? Positif dan negatifnya. Siapa dulu nih? Pak Ganjar. Pak Ganjar dulu. Oke, sip. Mungkin saya dulu ya Pak Yoga. Sip. Oke, Bapak menjelaskan terlebih dahulu ya tentang posisi Indonesia secara geologis seperti yang telah disampaikan oleh Pak Yoga bahwa Indonesia terletak di benua Asia dan benua Australia. Selain itu juga terletak di dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kalau semuanya kita lihat dalam peta bahwa Indonesia ini posisinya diapit oleh dua samudra dan dua benua tersebut. Tapi yang paling penting adalah Indonesia secara kebencanaan itu dilalui oleh 3 lempeng, Pak Yoga. 3 lempeng? 3 lempeng, betul. Oh. Yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, Oh, selain iya. dari dilalui lempeng itu juga Indonesia, Pak Yoga, ini dilalui oleh 2 rangkaian pegunungan. Jalur rangkaian pegunungan yang melewati Indonesia yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik juga, Pak Yoga. Oke. Yang mengakibatkan Indonesia sendiri mengalami banyak bencana dari fenomena tersebut. Nah, salah satunya yang sering terjadi yaitu gempa bumi, tsunami, terus letusan gunung berapi. Betul sekali. Itu mungkin secara geografisnya, Pak Yoga. Betul. Oke. Kalau Baik ada bisa nambahin kenapa? Selain secara geografis nih ya, kita memang daerah rawan bencana, kelakuan manusianya juga nih Pak Yoga. Oh, kelakuan manusia ngaruh ya? Kelakuan Ada korelasinya manusia, berarti. Iya. Betul sekali. Karena kan alam kalau dijaga itu damai, tentram, paling ya bencana yang tidak terduga tadi. Ya. Tapi kalau kita merusak alam, selain bencana tidak terduga yang biasa terjadi alamiah, contohnya satu deh, puting beliung alami atau tidak? Ya, secara alami mungkin tuh. Alami Ya, kan? alami itu. Tanpa kita sadari, puting beliung itu bisa dipicu oleh dataran yang tidak ada pohon. Betul sekali. Oh, begitu. Kenapa bisa terjadi puting beliung? Ada beda suhu. Nah, Oke. kalau anak fisika, anak IPA pasti tahu. Iki anak IPA. Ini anak IPA ini ya. Saya anak IPA, IPA 1, alhamdulillah peringkat 32 waktu sekolah. Nah, kan timbulnya angin itu karena ada perbedaan tekanan. Iya. Kalau di bumi Oke. kenapa bisa ada beda tekanan? Karena ada beda suhu.
Betul sekali. Makanya puting beliung itu biasanya terjadi siang menuju sore, jarang pagi. Gitu. Jarang pagi, siang menuju sore. Karena apa? Itu fase-fasenya suhu yang ekstrim. Dari pagi jadi di bawah panas sekali, di atas dingin. Akhirnya terbentuklah puting beliung. Kalau di bawah banyak pohon, mungkin kemungkinan puting beliungnya kecil, nggak akan besar. Atau di Cikancung, siapa yang tahu Cikancung di sini? Paling yang agak angin puyuh nu terkecil deh. Kenapa? Karena banyak pepohonan masih gitu. Mantap, seperti itu. Gitu. Ayo lanjut Pak Yoga. Soalnya saya sudah lupa lagi tentang IPA ya ini teh. Aduh. Itu yang dijelaskan oleh Bu Iklima dari kondisi iklim, sama seperti namanya Bu Iklima tentang iklim. Nah, dari segi iklim, Indonesia juga mengalami berbagai macam bencana, tidak hanya puting beliung mungkin Bu Iklima ya. Dari curah hujan yang tinggi, terus ya longsor yang mengakibatkan longsor seperti itu yang sering terjadi itu berawal dari curah hujan tinggi. Longsor juga dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi. Nah, kenapa curah hujan di Indonesia itu tinggi? Nah, jadi pada fenomena tertentu ada puncak di bulan-bulan tertentu Pak Yoga. Misalkan pada bulan-bulan musim penghujan ada yang namanya curah hujan itu pada kondisinya curah hujannya tertinggi. Misalkan pada bulan Februari saat ini, di mana kondisinya curah hujannya mencapai puncaknya, sehingga di mana-mana curah hujannya tinggi. Seperti di Kalimantan Selatan kemarin juga itu curah hujannya tinggi, sehingga ya otomatis banjir juga terjadi dan longsor pun juga terjadi. Gitu. Oke. Ya. Liar ya. Saya sebagai anak komunikasi hanya bisa melihat saja. Dan saya juga di sini sebagai anak bahasa, hanya bisa Kayak gitu. Tapi sebenarnya pengen nanya juga sih, kalau misalnya untuk masalah yang kemarin sempat menimpa yang di daerah Cicalengka juga, Cimanggung mungkin ya, seperti itu gitu. Dari semua yang udah disampaikan dari Pak Ganjar, mungkin salah satu hal yang paling benar-benar memicu dari longsornya itu apa sih Pak? Nah, itu ya, selain curah hujan tinggi mungkin di beberapa wilayah itu longsor terjadi mungkin karena manusianya sendiri juga. Contohnya nih, drainasenya misalkan di sekitar situ nggak ada, sehingga resapan tanahnya kurang seperti itu. Terus penutup lahannya, pertumbuhannya tidak ada yang menopang tanahnya, sehingga terjadi longsor seperti itu. Terus harusnya pemukiman tersebut harusnya pemukiman itu tidak berada di daerah yang miring, tetapi kan manusianya sendiri yang membangun perumahan di daerah yang miring. Daerah yang miring yang memiliki kecurangan lebih dari 25% sampai 45% ke atas itu tidak boleh dan tidak layak digunakan oleh pemukiman. Tetapi pada umumnya cenderung manusia itu lebih menyukai rumah-rumah di daerah yang memiliki kemiringannya curam. Tiis Karena atuh da. mungkin ya tadi faktornya tanahnya lebih murah, terus hawanya lebih sejuk mungkin di daerah gunung, tapi mereka harus menyadari bahwa potensi longsor tersebut akan tetap ada karena manusia mengubah kontur alam itu sendiri. Nah, oke. Kalau dari segi fisika nih Bu Ik ya, kenapa hujan terjadi di bulan Januari? Matahari ngaruh tuh sih kira-kira? Ngaruh banget. Ngaruh Evolusi banget ya? bumi tadi, makanya kan di Korea nih ya, yang suka nonton drama Korea, Untung ada juga. salju gitu kan, Iya, romantis. iya. Ada salju pertama, nanti kalau nembak Romantis. jadian katanya gitu. Ay, romantis. Apakah di Indonesia hujan pertama bikin jadian? Biasanya hujan-hujanan ya. Jadi- hujan. Tapi teman yoga mah dulu waktu pertama kali hujan itu putus. Teddy Rahmat Nugraha tahu gak kamu? Oh iya Pak, tahu Pak, kenapa sih Pak selalu ada nama Teddy gitu di podcast kita gitu? Oh iya, saya lupa. Itu subjek jadi contoh yang menyedihkan mungkin Pak Yoga. Oke. Iya, kenapa orang-anak Indi itu berkaitannya dengan hujan, senja, dan kopi? Karena Nah. hujan itu biasa momen putus. Mantap. Nah, jadi memang posisi matahari terhadap bumi itu sangat mempengaruhi. Jadi Ya, betul. karena bumi itu kan berotasi ya. Betul Oh, sekali. betul. Kita bayangan bisa anggap ini matahari. Mm. Ini bumi kan, muter ngeng. Bumi itu nggak serta-merta gini, tapi dia ada kemiringan tertentu. Terus, Nah, Oke. kemiringan inilah yang mempengaruhi musim. Kita berada di mana? Di tengah-tengah atau istiwa. Nah, ketika kita di tengah-tengah, mau miring gini ke bumi, mau miring menjengkang ke bumi, tetap tersinari.
Makanya kita cuma punya 2 musim. Nah, pada saat kita tersinari full, itulah saat-saat kita musim kemarau. Ketika mataharinya kita agak menjauhi, itulah saat-saat musim hujan. Betul Bu? Bukan begitu Pak Ganjar? Geografi juga belajar itu kan ya? Tentu saja itu. Mantap. Jadi posisi matahari juga mempengaruhi yang namanya iklim. Tetapi Indonesia sendiri posisinya tengah sehingga memiliki 2 iklim, itu tropis dan musim. Boleh tolong dekatan Pak? Deket mikrofon aja Pak Jan. Pegang. Mikrofonnya Jadi, malu. seperti itu. Jadi iklim itu di dunia itu beragam ya, ada yang tropis, subtropis, iklim sedang dan Iklim Hikmawati. iklim gurun dan iklim kutub. Jadi Iklim seperti gurun, itu. iklim Tapi kutub. Indonesia Oke. seringkali dijuluki supermarket bencana alam Pak Yoga. Supermarket bencana alam. Oh, oke. Semuanya tersedia di Indonesia. Mulai Betul. dari longsor, banjir, tsunami, gempa bumi, badai Pasti apapun. berlalu. Tapi jangan sampai badai di hati kita semua ya. Jadi semuanya banyak. Ini ada yang Jadi jomblo ya. makanya disebut dengan supermarket bencana alam. Oke. Nah, Nah itu. kenapa? Selain daripada faktor geografis yang tadi dibilang sama Pak Ganjar sama Bu Iklima gitu kan ya. Yoga pengen nanya spesifik nih ceritanya. Di daerah kita yang deket aja dulu nih ya, istilahnya ya. Yoga sering ngedenger sesar Lembang tuh, betul nggak sih? Iya betul. Nah, sesar Lembang. Nah, pertanyaannya adalah itu bahayanya bakal kayak gimana sih itu kalau misalnya sesar itu bergerak, dan apa sih itu sesar gitu kan? Apakah itu teman si Kiki sesar namanya misalnya kayak gitu? Oh iya, terima kasih Pak Yoga. Jadi sesar itu Terima kasih sendiri kembali Pak Ganjar. itu pergesekan antar lempeng ya. Pergesekan antar ada lempeng. yang namanya sesar, ada yang namanya divergen, ada yang namanya konvergen. Kalau konvergen itu sendiri itu pertumbukan 2 lempeng aktif. Nah, biasanya itu yang membentuk pegunungan Pak Yoga. Terus ada yang namanya divergen, itu gerakan saling menjauh antar 2 lempeng. Jadi daerahnya bisa pecah. Yang satu daratannya ke kiri atau daratannya ke kanan, jadi membuat suatu celah. Nah, kalau sesar ini bergesekan. Yang tadi Bapak Yoga sebutkan bahwa dekat kita ada sesar Lembang, betul sekali. Itu memanjang Pak Yoga dari Cimahi, Kota Bandung sampai ke daerah perbatasannya ke atas Cileunyi itu ya. Manglayang. Dago Manglayang itu ya. Apa sih dampaknya apabila sesar ini aktif? Kemungkinan terburuknya itu pemukiman akan hancur seperti kondisinya ada di Poso itu Pak Yoga. Apa sih Bisa. dulu tuh? Palu. Oh iya di Palu itu Oh, yang iya. di Palu ya itu. Yang di Palu itu rumah-rumah bisa hancur masuk ke dalam tanah, tetapi ini kalau sesar ini hanya gelombang gempanya segaris, tidak Merambat gitu. merambat ke yang lain, hanya segaris itu aja. Jadi ke daerah yang lain tidak, hanya dirasakan di garis sesarnya itu aja, tidak seperti oke. gempa-gempa umumnya. Oke, dan ini juga sih Pak, kan dari isu sesar Lembang itu sebenarnya udah ada dari tahun-tahun yang lalu juga gitu kan. Dan kalau misalnya untuk prediksi sesar Lembang ini sendiri sebenarnya bisa diprediksi dengan alat nggak sih atau gimana gitu? Untuk sampai saat ini gempa bumi atau gerakan gempa bumi atau lempeng tidak bisa diprediksi. Jadi karena itu kan gerakan lempeng itu kan beragam ya. Tidak seperti letusan gunung berapi yang ada waspada, siaga, terus awas kayak gitu. Nah, kalau gempa bumi ini jadi si kejadiannya cepat sekali, tidak bisa diprediksi. Jadi apa sih untuk menanggulangi atau mewaspadainya gitu? Mewaspadai terjadinya supaya kita selamat dari yang namanya gerakan sesar. Satu hal yang paling penting yaitu kita mencontoh Jepang, di mana rumah-rumahnya itu sudah tahan gempa. Jadi ketika gempa itu berlanjut, akan lanjut atau terjadi, itu rumahnya sudah tahan gempa. Atau diberikan edukasi terhadap masyarakat di daerah tersebut untuk melakukan evakuasi ataupun penyelamatan diri, misalkan contoh kecilnya saja berlindung di bawah meja atau di
keluar menjauhi pepohonan dan gedung-gedung tinggi seperti itu. Oke. Tapi namun saat ini ya kita lihat bahwa pemukiman di Kota Bandung, Cimahi dan sebagainya itu padat. Jadi ini yang patut diwaspadai. Ketika gempa bumi tersebut terjadi, kemungkinan orang akan sulit untuk melarikan diri. Karena apa? Karena pemukimannya padat dan tidak ada ruang terbuka untuk menyelamatkan diri. Nah, seperti itu mungkin. Kacandi ya. Kacandi kalau musoran kumaha tadi. Tapi Pak, kalau misalnya ini kan di Indonesia ya salah satu bencana mungkin ya amit-amit terjadi gitu ya sesar Lembang ini. Nah, tapi mungkin ada contoh nggak sih dari luar negeri yang pernah terjadi tentang sesar ini gitu? Untuk sesar sendiri pernah itu di San Andreas di Amerika GTA. GTA. Kalau mau GTA nih, kalian pasti akrab mungkin ya dengan namanya San Andreas. Nah, dulu pernah terjadi gempa bumi yang hebat di San Andreas sehingga bangunan-bangunannya hancur luluh lantak. Bayangkan saja ini gedung yang bertingkat sampai 15 lantai itu roboh dan hanya tinggal 3 lantai saja. Jadi manusia-manusianya terperangkap di runtuhan gedung tersebut karena si tanahnya amblas, Pak Yoga. Oh, Ya, jadi seperti itu. Mengerikan ya. Jadi sangat mengerikan. Jadi sesar ini ada di sekitar kita dekat. Jadi kita patut waspada. Kapan terjadinya tidak bisa Prediksi. Oke. Cuma kita patut mewaspadainya. Siap. Seperti itu. Ini Bu IQ kan dulu pernah di Sulawesi nih ceritanya, Yes, betul nggak sih? Betul. Beberapa tahun ya? 1 tahun di sana. Ada, Nah. 1 tahun di sana dia jadi orang Sulawesi dia. 1 Aduh. tahun. Mantap. Tapi kan Yoga sering dengar kemarin kan di Palu nih. Iya. Beberapa minggu kemarin juga ada di Majene itu kan. Sulawesi Barat kalau nggak salah. Iya. Nah, yang jadi masalahnya waktu di Sulawesi tegang nggak sih? Kalau gempa sebenarnya kita kayak ditimang-timang di sana. Mantap. Ah. Jadi setahun saya di sana, saya mengalami gempa besar itu 2 kali. 2 kali? Iya, gempa besar. Mantap. Terakhir yang terbesar itu kebetulan pusatnya di Poso dan Mall Poso itu kan lagi tahap pembangunan. Baru dibangun, roboh lagi. lagi. Karena yang namanya semen baru dipasang lah ya. Ah. Kekerasannya juga kan mungkin belum keras betul gitu kan. Memang di sana itu ada satu kepercayaan. Oh, ini nggak apa-apa nih saya bilang mitos. Ya, seru. Memang jadi ada satu kepercayaan bahwa yang tadi itu kan di Palu itu ada sesar. Palu itu posisinya di pantai barat. Nah, memang di situ zaman dulu juga pernah ada tsunami. Jadi yang kemarin itu bukan hal yang baru. Betul. Nah, tapi di sisi pantai timur memang mempercayai bahwa ada satu gunung berapi di bawah pantai timur tersebut, Teluk Tomini. Kalau kalian lihat peta Sulawesi ada lengkungan huruf K, disitulah saya berada saat itu. Buset, mantap. Sombongnya bagus sekali ya sampai dideskripsikan dengan detail. Nah, jadi memang di sana itu ada satu sumber mata air panas tapi di laut, keren kan? Oh. Jadi bisa mandi di sana kan, Bu Ibu? Memang sedap. Jadi bisa merasakan sensasi dingin dan panas bersamaan gitu ya. Iya, karena memang di sana itu gimana ya? Mau disebut anak pantai, kita benar di pantai. Mau disebut anak gunung, naik ke kilo 5 sudah di gunung kita. Oh. Tapi Ngerti nggak? dengar Insya Allah. panas ya di sana ya. Iya. Ya. Enggak, disebut suhu panas tergantung mau tinggal di mana. Oh, gitu. Kalau mau di pantai ya panas, kalau mau di gunung ya dingin. Nah. Itulah kan. Jadinya nanti ke pelajaran fisika, kenapa di pantai panas, kenapa di gunung dingin, kenapa hayu. So, Ini bagus ya Bu ya, kalau misalnya belajar fisika kayak gini saya suka gitu. Waktu saya SMA itu hitung-hitungan dulu Ibu. bahaya. Nah, waktu gempa terjadi di sana, Bu Ik, ngapain aja? Tegang? Enggak ya? Karena biasa. Oh, Jadi biasa. Memang, iya. Tapi memang ketika gempa terakhir yang besar itu, karena kan saya orang Bandung, orang sesar juga, jadi kayak sama gempa itu udah ramah lingkungan lah ya. Sudah akrab ya? Udah akrab sama gempa. Itu terakhir gempa terbesar itu memang sampai benda tuh kayak televisi tuh mau jatuh. Tapi memang bodohnya saya, ini bukan untuk ditiru. Bukannya lari menyelamatkan diri, saya menyelamatkan televisi terlebih dahulu. Sama halnya seperti nenek saya itu. Harta paling berharga televisi mungkin Itu ya. sangat berharga. Karena masalahnya satu, saya tinggal di rumah orang. Oh, iya. Iya.
Tapi gitu. memang kontur rumah saya cukup kalau lihat cara mereka bangun rumah. Kalau kita kan bangun rumah pasang fondasi dalam-dalam. Iya. Kalau mereka pasang fondasi, beberapa rumah biasa itu hanya keruk tanah, kayak bikin selokan, baru dibikin caran pakai bata. Bukan bata di sana, betako. Kalau bata kan, makanya kan kalau misal yang tadi kata Pak Ganjar, bangunan tahan gempa, ya kan ya? Nah, salah satunya kan ada di JAICA, di Universitas Pendidikan Indonesia. Di situ mantep tuh, pernah katanya ada satu kejadian gempa. JAICA itu kan tahun 2000. JICA. Nah, ketika dia goyang, FPMIPA bukan JAICA pembangunnya, pemborongnya. Makanya kita kenalnya JAICA. Nah, ketika diguncang gempa, FPOK gedung baru, FPBS gedung baru itu bukan hancur, roboh, ada retakan di mana, tapi JAICA tetap berdiri kokoh. Nah, ternyata katanya fondasinya bawahnya itu disusun dengan bata. Jadi memang kenapa kita pasang rumah pakai bata, ternyata bukan kaleng-kaleng pakai bata, mantap. Itu dia alasan kenapa di rumah suka pakai bata. Tapi Rizky juga pernah dengar sih kalau misalnya rumah panggung pun itu merupakan salah satu rumah yang tahan gempa, iya nggak sih Pak? Betul sekali. Betul. Nah, jadi kita itu namanya kearifan lokal zaman dulu. Nah, orang tua kita, nenek moyang kita dari zaman dulu ya, itu udah memikirkan bagaimana beradaptasi di daerah yang memiliki kebencanaan yang tinggi seperti Indonesia. Contohnya Kampung Naga nih, Pak Yoga. Kampung Naga yang ada di Tasikmalaya ya? Ya, kalau main ke Kampung Naga, Pak Yoga bisa lihat kan ya, rumah-rumah mereka berdiri kokoh meskipun itu udah ratusan tahun. Nah, karena mereka udah mensiasati bagaimana sih tinggal di daerah yang bencana supaya rumah-rumah mereka tidak roboh. Kalau kalian lihat itu di bawahnya rumah itu memakai tonggak atau ini, jadi pilar-pilar yang tidak bersentuhan dengan tanah, memakai kayu. Nah, itu si pilar-pilarnya atau rumahnya itu, kolongnya itu ya, yang ada tonggaknya itu, ketika gempa itu si pilar-pilarnya bersinergi, jadi bergoyang, tidak merusak bagian atas. Karena apa? Mereka memasangnya dengan batu yang longgar sehingga ketika kayu itu bergerak karena getaran itu otomatis semuanya seirama. Selain itu juga rumah-rumah zaman dulu itu tidak ada sistem paku, tetapi saling mengait kayunya, Pak Yoga. Jadi ketika saling berkaitan tidak memakai paku, otomatis si rumahnya aman, bergoyang karena ada celah untuk meredam getaran tersebut. Nah, itu jadi mengapa rumah-rumah di Kampung Naga itu tahan gempa ya, di Baduy, apalagi yang di rumah kalau kalian melihat rumah adat Nias, nah namanya itu rumah adat Nias namanya, itu meskipun besar dan kelihatan kokoh, tetapi kalau gempa itu tidak roboh. Kalau pas gempa tsunami Aceh kemarin, Pak Yoga, nah rumah-rumah di Nias tetap berdiri kokoh. Karena apa? Karena mereka sudah mempunyai ilmu bukan ilmu sipil, arsitektur dan sipil gitu ya, dalam merancang bangunan itu dengan baik, sehingga rumahnya tidak roboh seperti itu. Jadi ternyata orang-orang zaman dulu, Pak Yoga, lebih canggih dari anak modern sekarang. Mereka udah mengetahui arsitektur bagaimana si rumah tersebut bisa tetap berdiri kokoh di daerah yang memiliki intensitas gempa yang sangat berpotensi dahsyat. Oke. Nah, dulu tsunami Aceh kan 26 Desember 2004 kalau nggak salah ya. Itu waktu Yoga masih 1 tahun itu. Ya. Terus dia benar nggak itu? Percaya aja ya Bu. Terus kalau nggak salah waktu waktu tsunami di Palu itu Januari kalau nggak salah. Tsunami di Palu itu September 28. Nah, Apa September. November ya? Saya lupa. September November berberan pokoknya. Berberan Ingatnya pokoknya. tanggal berarti. 28. Emang benarkah? Asik, benarkah? Bencana alam di Indonesia itu terjadi pas waktu musim penghujan doang, betul nggak sih? Tidak semua bencana itu tidak terjadi pada musim hujan. Jadi
tidak ada korelasinya antara musim dengan terjadinya bencana gempa bumi Pak Yoga, karena gempa bumi ini kan akibat lempeng gitu, Pergerakan dalam tanah. lempeng. Jadi kalau energinya sudah jenuh, nah maka terjadilah getaran yang ada dari Kata energi itu saya bosan. Saya sangat menyukai ini. energi. Iya, iya. Mantap jiwa. Ini obrolannya tingkat tinggi nih ceritanya sebenarnya. Sebenarnya Rizky juga pengen nanya tentang ini sih, kalau misalnya tadi di Sesar Lembang itu mungkin dampaknya itu bisa tanah bisa amblas ya Pak, kayak tadi kayak gitu juga. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan Aceh yang waktu itu tsunami kan sempat ada berita juga kalau misalnya tanah di Aceh itu sampai jadi agak apa ya, bengkok atau mungkin ke bawah gitu, jadi tidak sejajar gitu dari biasanya gitu. Itu benar nggak sih Pak? Mungkin lebih tepatnya gini, posisi Aceh ya, yang asalnya beberapa derajat bergeser pulaunya. Iya betul, karena setiap gerakan lempeng itu akan mengubah kontur atau geomorfologis. Anjay, istilah lagi tuh. Suatu wilayah. Ada yang daerahnya itu tenggelam nantinya, ada yang daerahnya muncul. Gitu. Iya. Jadi pas ketika gempa Aceh ini terjadi ya, jadi ada satu desa di pinggir laut yang hilang karena si daerahnya itu Tenggelam. Namun ada juga pulau yang muncul karena tadi terdesak oleh tenaga endogen atau tenaga yang dari proses tektonisme muncul ke atas seperti itu. Hebat ya Kepulauan Indonesia. Jadi tidak sabar ingin melihat Atlantis muncul. Di antara semuanya satu pulau yang ramah gempa, nggak akan kena gempa. Apa itu? Kalimantan. Lah. Tapi kan Kalimantan sekarang. Tapi sekarang kemarin ada info ya, ibu kota negara kita yang baru kena gempa. Iya. Meskipun calon ibu kota. magnitudonya rendah ya. Gitu. Nah, Bu Ik, ada kemungkinan Jakarta tenggelam nggak sih kira-kira? Ada Katanya. Jadi memang karena satu tadi pergeseran lempeng tadi. Selain karena pergeseran lempeng, Antartika kita apa kabar? Oh iya. Banyak gunung-gunung es sudah hancur, betul. Oh iya betul. Nah, ketika gunung es hancur, yang perlu kita ketahui bahwa jumlah air di bumi tidak pernah berkurang, tidak pernah bertambah. Oh iya. Meskipun menguap, hujan lagi, ngulibak kok di bumi. Oke. Nah, makanya bayangkan ketika awalnya jadi es, dia cair jadi air, apa yang terjadi? Volume air bertambah. Jadi bertambah itu bukan karena hujan. Tapi karena Antartikanya jenuh. Jenuh. Bete gitu Pori. Jenuh jadi gunung wae. Jadi aku mau mencair dulu. Nah, aku mau melting. Ketika mencair kan otomatis volume air laut bertambah ya. Betul, Jangan bayangkan bahwa Samudra Hindia dan Samudra Pasifik aing-aing. Juga aku dan kamu. Curhat. Seperti hubungan ya. Aduh. Manjang gini. Untuk aing-aing kan samudra itu ya satu kesatuan. Iya. Jadi ketika air di Samudra Pasifik naik, otomatis di samudra lain juga naik. Betul. Nah, kalau iklimnya tidak dijaga, makanya kalian tolong jaga saya. Banyak iklim. Tapi sama pengen tadi ngebahas yang tadi kemiringan dari tanah itu sendiri apa ya? Kalau misalnya ternyata di Sesar Lembang gitu emang kemiringan jadi berubah gitu si tanah kemiringannya, itu tuh bisa ada dampak jangka panjangnya nggak sih Pak? Kalau sesar aktif, otomatis mengubah bentuk alam itu sendiri. Misalkan yang asalnya itu daerahnya perbukitan bisa hilang begitu saja, atau daerahnya jurang tertimbun. Jadi berhati-hatilah kalau kalian yang tinggal di daerah yang lembah. Dan kalau terjadi sesarnya aktif, kedua pinggiran tebing tersebut bisa hancur karena tertimbun seperti itu. Jadi yang namanya bentuk alam akan selalu berubah. Alam itu bisa berubah karena faktor manusia atau faktor alamnya itu sendiri. Contohnya saja gini, bentuk alam bisa berubah oleh manusia. Manusia bisa menciptakan pulau dengan reklamasi seperti yang terjadi di Jakarta. Tuh. Dan alam juga bisa mengubah alam bentuknya sendiri karena pengaruh dari iklim atau geologisnya itu sendiri. Contohnya Iklim deh, wey. seperti fenomena tsunami dan gempa bumi itu sendiri yang menghilangkan daerah seperti itu.
Memang sesar Lembang ini jadi menakutkan. Iya, segoding. Untuk Iya yang Harus kita warga Bandung. Betul. jadi harus berhati-hati. Cuma memang kayak tadi ya prediksi gempa. Kenapa sesar Lembang bisa diketahui? Padahal kan tadi kata Pak Ganjar gempa itu datangnya Betul. tiba-tiba. Iya. Kenapa? Kita kan sekarang udah punya alat canggih ya. Mm-mm. Pernah berpikir nggak orang ngebor minyak bumi kok bisa sih tepat sasaran gitu ngebor langsung dapat minyak? Mm-mm. Ada namanya ilmu geodesi. Biodesi. Geodesi. Oh, geodesi. Di ITB ada tuh jurusannya geodesi. Nah, yang mau ikut kuliah teknik tuh ada geodesi. Geodesi itu kan mempelajari terutama geologi, mempelajari struktur lapisan tanah kan. Kok bisa sih tahu di situ ada emas? Kok bisa sih tahu di situ ada sesar? Selain sekarang teknologi udah canggih, bisa pakai inframerah, bisa pakai satelit. Itu sekarang bisa kelihatan. Jadi pergerakan lempeng kayak tadi, kok Aceh bisa bergeser sekian derajat? Logikanya, kok bisa tahu bergeser sekian derajat ya dari mana? Tadi kita memang bisa lihat pergeserannya berapa senti, pergeserannya kapan. Cuman karena pergeseran lempeng sangat-sangat lambat, itu tadi gempa bisa terjadi kapan saja tanpa kita ketahui. Jadi waspadalah. Waspadalah. Ini terutama buat wargi Bandung nih. Tetap aja waspada ya, karena katanya sesar Lembang itu pergeserannya cuma 1 mm per tahun. Segini doang, segini gitu 1 mm per tahun. Cuman tetap aja kalau sesarnya udah bosan, udah jenuh kata ya Pak Ganjar ya. Hayang ngelihat heula aktif. Jadi waktu itu pernah terjadi sesar Lembang agak sedikit nakal waktu di daerah apa sih namanya teh Cideng ya kalau nggak salah tuh masih. Ya, Cideng Lembang ya. Nah di sana ada gempa lokal gara-gara pergerakan sesar Lembang dan beberapa rumah langsung rusak itu karena katanya gempanya itu dangkal katanya itu. Ya. Emang ada bedanya gempa dangkal sama gempa tidak dangkal? Emang ada bedanya? Ada, betul. Ada yang namanya hiposentrum dan epicentrum. Nah, tadi namanya. Kalau dengar kata hiposentrum dan epicentrum, kan BMKG suka memberikan titik epicentrumnya 5 km, titik hiposentrumnya 20 km. Nah, titik hiposentrum dan epicentrum itu menentukan dahsyatnya suatu getaran gempa bumi. Kalau gempa bumi yang dahsyat biasanya itu berada di epicentrum, kedalamannya kurang dari 10 km. Kalau hiposentrum itu gempanya dalam, lebih dari 10 km kedalamannya. Jadi yang paling berbahaya adalah epicentrum, karena getarannya gempanya bisa merusak seperti itu. Dan perlu juga diingat bahwa kita tidak harus takut, tapi harus waspada terhadap yang namanya ancaman gempa. Karena manusia itu dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Nah, tidak hanya sesar Lembang saja di Jawa Barat, tapi ada lebih puluhan Pak Yoga di Jawa Barat. Puluhan? Iya, betul sekali. Jadi ada lebih dari puluhan di Jawa Barat saja. Misalkan sesar Baringbin itu memanjang dari Baringbin. Ya, itu di Majalengka sampai ke Kuningan. Ada sesar Cimandiri. Itu ya. Itu ada sesar Garsel Garut Selatan. Ada sesar Pelabuhan Ratu. Itu banyak sekali sesar. Jadi kita mau tidak mau ya harus menyesuaikan diri. Jadi apakah hanya satu saja di Jawa Barat? Tidak. Jadi banyak sekali sesar. Ya, luar biasa. Karena katanya Indonesia itu terletak di antara di Ring of Fire, betul nggak sih? Ring dan of Fire ya. Yang di lempeng aktif 3 lempeng. Itu dia. Tapi apapun bencananya nih teman-teman, jangan sampai kamu takut. Asik. Jangan sampai kamu udah jadi malas hidup nih dengar kayak gini. Betul. Gitu ya, Betul. Kalau misalnya ada gempa udah sujud aja. Kalau misalnya meninggal pun viral kamu. Itu dia. Yang penting adalah mitigasi bencananya loh. Nah, Bu Iklima punya tips and trick gimana cara mitigasi bencana yang baik dan juga benar? Kira-kira asik. Pertama asik. Untuk gempa bumi, kalau misal kita ya tadi ya kata Pak Siapa sok namanya siapa? Aku lupa lagi siapa dia. Kalau kata Pak Ganjar gitu kan, karena di kita ini rawan gempa, memang ketika gempa ini pertama kali kita harus cari lahan yang kosong untuk menyelamatkan diri. Kalau tidak ada lahan kosong, apa kabar? Gimana Pak Ganjar kalau nggak ada lahan kosong? Kalau tidak ada lahan kosong, carilah benda-benda keras yang bisa melindungi kepala dan badan. Misalkan lemari besi, Iya. ya.
meja yang kuat, jangan meja yang penyok ya, jadi nanti ikutan penyok pas gempa ya. Oke. Terus jangan panik ya, tapi tetap stay calm ya. Wih. Itu ya calm, terus harus waspada juga terhadap benda-benda yang jatuh di sekitarnya. Misalkan kita bersembunyi di meja, pas mau lari itu di atas ada meja, ada yang benda berjatuhan, magicom mungkin kepala makanya Magicom. pas itu, terus ada benda-benda keras lainnya ketika bersembunyi di lemari, jangan sampai gitu. Jadi harus tetap jangan panik, jadi tetap santai. Ada satu lagi sih, saya diajarin waktu di Sulawesi karena memang kan rawan bencana. Jadi saya diajarkan bahwa ketika kita untuk menghadapi gempa, menghadapi bencana, kita harus punya starter pack bencana. Oh, starter pack bencana. Starter pack bencana, keren kan? Jadi kita harus siap sedia satu ransel. Nggak harus ransel bagus, harus beli Eger nih buat bencana, nggak usah. Ini nggak apa-apa saya sebutkan. Nggak apa-apa. Bayar ya nanti kesini ya kan? Ya misal harus tas yang mahal, enggak. Kita punya ransel, misal ransel yang sudah tidak terpakai, itu kita simpan air, P3K, pakaian. Untuk perempuan kan yang utama itulah ya. Kalian tahu roti Jepang pembalut itu kan harus siap sedia. Betul. Satu orang di keluarga satu ransel. Jadi ketika ada bencana darurat, itu ransel di rumah itu simpan di tempat yang mudah terjangkau. Jangan kalian siapin ransel disimpan di lemari, kayak gempa kudu buka lemari, harus buka lemari dulu, susah kan. Jadi simpan di tempat yang terjangkau, apalagi untuk air dan obat itu secara berkala diganti. Jadi memang ketika kita terkena bencana, kita minimal, jadi di dalamnya ada makanan, ada peralatan apa, minimal kita bisa bertahan hidup 2-3 hari ke depan. Ketika bencana. Itu dia, betul sekali. Keren banget sih Pak. Keren banget. Asli keren banget. Obrolannya keren. Betul. Tadi juga kalau misalnya ada gempa nyerah aja lahan kosong. Kalau gak ada lahan kosong nyerah aja lahan Haji Oli lah. Juga sifatnya. masih luas. Aduh, lahan Haji Oli itu apaan? Haji Oli. Subhanallah. Seru sekali teman-teman obrolan kita di apa sih sekarang siang ya? Iya. Siang hari ini tuh seru banget. Seru banget. Mudah-mudahan bisa mendapat pengetahuan teman-teman semuanya tentang kebencanaan di Indonesia terutama ya khususnya. Kayak gitu, Ki. Nah, untuk teman-teman juga nanti kita bakal ngebahas juga hal-hal yang lain, hal-hal yang seru dan juga tentunya edukatif. Dan Rizky akan menjadi badut lagi di sini. Nah, Yoga menjadi temannya badut di sini. Soalnya ini tadi pembahasannya bener-bener wah tinggi banget sih. Tapi Rizky senang soalnya dari pembahasan ini tuh jadi nyerap lagi gitu pelajaran-pelajaran yang dulu dan juga pelajaran yang baru bisa nanti Rizky sampaikan lagi ke teman-teman yang lain kayak gitu. Betul sekali. Itu dia teman-teman Smapka Podcast episode yang ke Berapa sob? episode yang keempat ini udah selesai, asik. Yap. Selesai. Kemana tuh udah selesai? Tamat. Kita bakal kembali insya Allah dengan episode yang menarik berikutnya nih teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, nonton dan apapun itulah ya. Betul sekali. Closing. Oke, thank you buat teman-teman. Thank you juga buat Pak Ganjar dan juga buat atas edukasinya ini luar biasa sekali buat teman-teman. Nanti kita bakal ketemu lagi di minggu berikutnya. Sampai jumpa, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.